Baiklah Bapak dan juga Ibu, tanpa perlu berlama-lama, mari kita akan mulai untuk sesi webinar nasional yang pada kali ini kami menghadirkan Bapak Silly Agung Wasesa. Beliau merupakan founder Corner Advisory dan kali ini akan menyampaikan dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu 7 kunci membangun brand yang lebih kuat pasca pandemi. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Silly Agung Wasesa kami persilakan. Oke. Nah, iya, jadi sebetulnya yang pertama kan memang yang pertama ekosistem dulu nih yang kita lakukan nih. Kalau kita misalnya bicara tentang travel itu ada beberapa perubahan yang mendasar. Misalnya kalau dulu orang sangat tergantung dengan travel lokal gitu, sekarang malah pindah nih ke travel digital gitu, tapi yang dia hanya menggunakan Instagram. Jadi semi digital lah gitu ya. Ada beberapa travel digital yang dia jualannya memang hanya di Instagram, tapi dia punya produk yang lebih murah, dan yang lebih penting adalah trusted nih. Trusted. Jadi isu yang sebelumnya ada, sekarang kemudian isu trusted yang tadinya tidak terjadi pada travel kecil yang hanya menggunakan Instagram, sekarang muncul nih. Orang menjadi percaya. Itu yang pertama, kalau misalnya kita di travel. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya kita di banking, di ekonomi gitu. Itu kan juga terjadi perubahan perilaku orang gitu. Ternyata keinginan orang belanja yang tadinya diperkirakan hanya akan sebatas belanja di e-commerce gitu ya. Ketika pandemi hilang, orang balik ke mall lagi. Nah, jadi sebetulnya itu. Makanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya ekosistem brand kita itu masih memiliki nilai mutual benefit pada target market. Kita masih dipentingkan nggak sih? Kita masih diperdulikan nggak sih? Atau sebaliknya, kita masih meyakinkan market bahwa kita masih ada buat mereka. Gitu. Makanya kemudian penting bagaimana kita menciptakan emosional target market tuh, baik secara tangible ataupun intangible. Ini penting nih sebuah ekosistem, karena seringkali teman-teman yang baru masuk ke digital gitu, kemarin kita diskusi, tahu-tahu tuh belum apa-apa pengennya udah langsung ke konversi sales, ke konversi jualan. Ini penting nih kalau ngomongin digital, padahal sebetulnya di digital yang paling penting adalah bagaimana ekosistem dulu dibentuk tuh. Begitu kenalan pertama ya kita harus ngajak follower untuk mengeksplor dulu, mengeksplor emosional benefitnya apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita ajak mereka untuk jalan. Jadi kalau bicara digital kan kita seringkali bicara CTA, call to action gitu. Call to action tuh nggak serta-merta kemudian harus narik mereka pada sales conversion. Tapi bisa jadi salesnya adalah, konversinya adalah bukan sales, tapi masih sebatas engagement. Kalau sekarang disebutnya adalah CTV. Jadi call to value. Bagaimana sebetulnya kita saling kenalin dulu value-value yang ada di perusahaan kita gitu ya. Nah itu. Nah, jadi gimana nih? Apa sih sebetulnya critical decision gitu ya terkait dengan pasca pandemik gitu ya? Karena kan memang situasi pandemik kan mengharuskan bisnis kita slow down tuh selama hampir 2 tahun. Mau nggak mau, buat teman-teman yang selama ini nggak ngegarap market, mengurangi biaya promosi dan komunikasi gitu ya, itu gap perhatiannya itu jadi gede itu. Gap perhatiannya jadi gede. Nah, kira-kira bisa nggak kita mengembalikan gap perhatian ini sehingga kita menjadi muncul? Ini penting nih, karena banyak beberapa brand yang sekarang ternyata harus merubah tagline. Beberapa brand harus merubah tagline sehingga tagline-nya tuh sesuai dengan solusi yang diberikan oleh brand tersebut. Jadi brandnya nggak ganti, logonya nggak ganti, tapi tagline-nya dibuat menjadi lebih emosional lagi gitu ya, lebih sesuai dengan kondisi kekinian. Ini yang sebetulnya yang terjadi. Makanya pertanyaannya adalah critical decision-nya adalah gimana sih sebetulnya kita ngurangin gap untuk mendapatkan perhatian kembali target market. Kalau katakanlah misalnya bicara tagline kita masih selaras nggak dengan pertama value kita yang kita deliver, yang kedua adalah tagline itu memberikan mutual benefit nggak? Karena kan kalau misalnya tagline itu udah dianggap sebagai dulu banget dan kemudian nggak sesuai, ya udah tagline-nya jadi nggak jalan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita muncul sebagai pemberi solusi yang baru terhadap target market. Saya hampir nggak ngelihat beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya. Saya nggak ngelihat ada satu industri yang kemudian
dia stuck sama seperti sebelum COVID gitu. Hampir semuanya berubah. Saya kasih contoh misalnya beberapa brand yang mereka menggunakan brand Indonesia tapi beli produknya dari Cina gitu. Kan banyak yang seperti itu tuh. Banyak yang mereka bikin satu brand di Cina, mereka bikinin, mereka lempar ke sini. Tapi ternyata sekarang yang terjadi adalah prinsip-prinsip di Cina itu sendiri, mereka sekarang bikin di Indonesia, mereka bikin brand itu sendiri. Bisa kebayang kan yang dulu sebuah kesempatan bagus untuk bikin brand sendiri, sekarang saingan sama pabriknya sendiri. Karena pabriknya bikin di Indonesia. Jadi itu. Makanya kita harus bisa bagaimana sebetulnya kita memberi solusi yang baru terhadap target market. Nah, yang ketiga, kemudian bagaimana meyakinkan target market bahwa kita tuh bagian aktif dari keseharian mereka. Nah, ini mau nggak mau digital jadi penting. Mau nggak mau menjadi penting. Cuman ya memang kita masih sadar lah, kadang-kadang teman-teman digital, terutama yang di level lapangan gitu ya, masih sering kali terkendala dengan pengambilan keputusan tuh, karena decision terakhirnya di GM misalnya, pengambilan keputusan terakhirnya di direktur, yang mereka mohon maaf nih secara usia udah nggak digital lagi tuh, sehingga ketika dikasih sodoran kasih ide berkaitan itu agak beda. Nah ini penting nih, bagaimana sebetulnya meyakinkan target market bahwa kita adalah bagian dari sehari-hari, kita bukan perusahaan yang tua lah gitu. Jadi wajar kalau beberapa perusahaan sekarang secara khusus ngangkat direktur digital atau direktur aset, digital aset gitu, yang memang secara usia memang anak muda. Jadi pendekatannya memang pendekatan anak muda. Nah ini 3 hal nih critical decision yang harus kita lihat sebagai pasca pandemik. Nah cuman sekarang pertanyaannya, ketika kita harus menjawab 3, kita harus tahu sebetulnya apa sih 9 kunci yang terjadi pada perubahan konsumen, dan bagaimana sebetulnya perubahan-perubahan itu balik nggak ke kebiasaan lama, kan itu yang penting ya. Bagaimanapun 2 tahun kemudian kita dipaksa harus ada di rumah, 2 tahun ngelihat keluarga kita sakit gitu ya, kemudian 2 tahun nggak bisa melarikan diri, itu kan menjadi penting tuh untuk konsumen mau nggak mau jadi harus berubah gitu. Misalnya dulu kalau misalnya weekend gitu, kalau kita lagi males, para suami gitu ketemu sama istrinya bisa kabur ke bengkel gitu. Tapi kan kalau COVID udah nggak bisa lagi tuh, mau nggak mau ya harus ada, mau nggak mau harus dihadepin. Gitu. Nah ini menciptakan situasi-situasi baru tuh. Kalau kemudian ada yang sakit, kita masih bisa escape sebentar gitu untuk nyari udara segar. Kalau ini kan enggak, ya semua harus ada di situ gitu. Semuanya harus harus saling care. Ini yang berubah nih kritikal. Makanya kalau kita lihat ada beberapa hal terkait dengan perubahan-perubahan yang ada nih. Jadi sebetulnya ada 9, nanti kita bisa diskusikan lebih banyak gitu, tapi 9 hukum ini yang kemudian sekarang berlaku, yang dia sekarang menjadi 9 kunci untuk kembali mengambil hati konsumen. Jadi kalau misalnya udah sampai setahun ini, perusahaan kita masih belum kemana-mana, terutama terhadap sales, bisa jadi memang faktor yang fundamental adalah kondisi ekonomi belum balik. Bisa jadi kayak gitu, apalagi buat teman-teman yang memang bergeraknya di kelas menengah ke bawah gitu ya. Kalau yang bawah banget sih mereka masih survive, tapi yang kelas menengah agak ke bawah itu masih belum bisa bangkit. Nah itu juga daya belinya jadi masih kurang. Makanya kemudian kita coba cek kira-kira kita udah ada nggak sih yang kita langgar gitu ya dari 9 hukum yang terkait pasca COVID gitu. Yang pertama adalah tadi, karena kegiatannya sering di rumah, itu sekarang menjadi muncul satu istilah new family gitu ya, new family. Jadi mulai muncul semacam kesepakatan-kesepakatan antar anggota keluarga terkait dengan keluarganya. Ini penting nih, bagaimana kemudian perhatian terhadap keluarga. Katakanlah misalnya kalau sebelum COVID itu anak-anak generasi Y itu sama keluarganya agak cuek. Mereka tuh ya udahlah, udah suka bermain dengan peer group-nya gitu. Cuman gara-gara COVID ada survei menarik bahwa sekitar 20% generasi Y dan Z gitu ya, itu mengalokasikan waktunya untuk keluarga tuh. Mereka udah lebih bonding dengan keluarganya. Nah, itu back to the family. Ini yang menarik nih. Dan juga kalau mungkin ada beberapa bengkel yang sampai sekarang belum pulih gitu ya, biasanya Sabtu Minggu kan bengkel rame gitu. Nah, sekarang tuh enggak gitu juga, karena ternyata Sabtu Minggu banyak
apa ya, banyak yang keluarga yang kemudian menjadi family time beneran gitu ya, menjadi family time beneran, mereka punya program sendiri sehingga ada kegiatan-kegiatan baru nih. Nah, itu penting. Back to the family itu, mereka kedekatan sama keluarga menjadi punya arti yang berbeda. Ya kita dilatih untuk 2 tahun mau nggak mau gitu ya, ketemu keluarga terus-terusan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian digital ekosistemnya nih. Ini yang penting nih, karena kan sekarang hari ini kan memang kita eranya wordingnya untuk digital gitu ya. Kita harus bangun yang namanya ekosistem. Kita harus bangun yang namanya ekosistem. Karena sebuah ekosistem kita nggak bisa serta-merta hanya punya sosmed, 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 kita nggak bisa. Oke. Nah, terus itu satu tuh. Dalam sosmed kita harus tahu ekosistemnya kayak apa. Karena ada yang namanya konten, ada yang namanya konten, ada yang namanya ini suaranya boncing nih kayaknya. Halo. Halo. Oke. Nah, udah. Saya terusin lagi ya. Sorry tadi kayaknya boncing gitu, boncingnya banyak. Nah, ini penting nih buat teman-teman karena kan memang hari ini kan kita merayakan kapasitas digital yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya. Bagaimana kita ketika masuk ke digital itu ekosistemnya harus dibangun. Yang pertama adalah konten. Kita harus paham yang namanya isi. Kita harus paham yang namanya konten, narasinya itu mau kemana. Karena yang namanya narasi digital itu agak berbeda dengan narasi konvensional. Kalau sebelumnya ketika kita bicara narasi konvensional dalam konteks komunikasi misalnya, ya sebuah narasi hanya akan turun menjadi press release, backgrounder gitu ya. Habis itu paling banter bikin video, kemudian dilempar ke media-media konvensional. Tapi sekarang ketika kita bicara digital, ekosistemnya adalah konten itu diturunkan menjadi dalam bentuk konten-konten yang kreatif. Istilahnya kreatif konten, dan itu bentuknya bisa banyak banget. Ini penting untuk konten. Yang kedua, konten yang kreatif sekalipun nggak akan jalan ketika masuk ke konteks nih. Saya ambil contoh misalnya, konteks itu kekinian lah, bagaimana kita menunggangi situasi yang sekarang sedang terbangun. Saya tadi ngelihat ada beberapa digital di corporate yang ngasih quote tentang direksinya. Quote-quote direksinya dimuat di situ gitu ya. Ya udah pasti itu engagement-nya akan sangat rendah karena itu masih sebatas konten, belum dibangun konteksnya gitu. Padahal kan sebetulnya sebuah quote itu akan bercerita ketika konteksnya dapat. Kenapa kemudian muncul quote itu? Ada nggak sih peristiwa yang terkait dengan hari ini gitu? Bukan hanya terkait dengan peristiwa di kantor, tapi terkait dengan peristiwa yang terjadi di nasional. Apa yang sekarang sedang marak. Nah, itu konteksnya tuh. Baru kemudian kita pikirin channelnya ada di mana. Apakah kita mau menggunakan sosmed, apakah kita mau menggunakan media online, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian ekosistem itu menciptakan cross platform tuh. Jadi dari satu platform pindah ke platform lain menjadi sebuah percakapan. Nah, itu yang namanya fungsinya channel tuh. Ini penting buat yang digital, termasuk pada saat kita menggunakan influencer. Karena ya saya sadar bahwa nama-nama influencer besar tuh memang kadang-kadang menggoda gitu ya. Tapi ada informasi yang menarik, hasil riset kami dengan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa influencer besar yang kita sebut sebagai mega influencer gitu ya, itu nggak ngaruh sebetulnya. Mereka hanya bisa membangun awareness aja. Untuk ke engagement lemah banget, apalagi kalau kita mau ke konversi ke sales. Ini yang penting nih, bagaimana kita ngelihat kayak gitu ya. Apalagi harganya udah mahal. Ini agak berbeda dengan situasi konvensional dulu, di mana brand-brand bisa menggunakan yang namanya brand ambassador. Dengan budget yang tinggi gitu ya, orang langsung trusted karena memang kualifikasi dia sebagai artis kencang gitu. Tapi enggak. Yang sekarang adalah justru kemudian terjadi semacam klasterisasi antara influencer-influencer digital tuh. Artis kemudian belum tentu
belum tentu ngangkat. Nah, ini digital ecosystem yang penting harus kita lakukan. Bahkan lucunya yang menarik, ada beberapa brand yang kemudian dia menggunakan influencer-influencer mikro yang berasal dari karyawannya. Jadi karyawannya dikasih pelatihan, mereka jadi influencer gitu, mereka melakukan treatment sendiri, mereka tahu penghasilan dari situ juga nggak kecil. Nah, muncul deh tuh influencer-influencer yang kuat. Zaman dahulu dikenal dengan yang namanya istilah internal communication gitu. Nah, sekarang internal communication si siapa karyawan itu bukan hanya sekedar bagaimana dia bercerita dengan tetangga dan saudaranya tentang perusahaannya, tapi dia justru bisa bercerita ke followernya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Itu yang namanya digital ecosystem. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita membangun sebuah aktivitas yang basisnya di rumah. Bisa nggak produk kita, services kita itu diakses sama customer kita dari rumah atau menjadi bagian dari sehari-hari dari kegiatan rumahnya gitu ya. Ini ketiga hal yang harus dipahamin tuh bagaimana kemudian lingkungan rumah menjadi sentra kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau kita lihat bagian belakang rumah, backyard gitu ya, itu juga sekarang menjadi dimanfaatkan tuh. Yang dulu nganggur karena jarang yang pulang ke rumah, tapi karena COVID itu mau nggak mau dimanfaatkan, dan sekarang begitu COVID selesai, itu menjadi pusat menjadi center kegiatan lah dengan keluarga. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kalau misalnya ternyata terkait dengan instant food, itu sekarang muncul healthy and instant food gitu. Jadi makanan-makanan yang sehat tapi juga instan gitu ya. Kalau sebelum COVID kita kenal dengan beberapa makanan yang sehat, beberapa makanan yang frozen tapi nggak sehat gitu ya, atau makanan instan tapi nggak sehat. Nah, sekarang mulai muncul, mulai dominan frozen gitu ya, tapi instan tapi healthy-nya harus nomor satu. Ini yang harus jadi perhatian juga nih. Makanya kemudian buat teman-teman yang ada di industri makanan frozen, mau nggak mau harus melakukan inovasi lagi tuh. Bagaimana kemudian industri ini tetap bisa bertahan gitu ya. Karena ya memang itu yang dibutuhkan. Itu yang keempat gitu ya. Nah, yang kelima adalah ini yang menarik bahwa ternyata brand-brand besar tidak lagi sepenuhnya memikat konsumen. Brand-brand besar itu nggak lagi melulu menjadi penguasa. Sekarang muncul yang namanya brand-brand bukan hanya lokal gitu ya, brand-brand yang tingkatnya itu sampai ke teritori. Ada satu brand yang dia terkenal cuma di daerah sebuah perumahan. Itu brandnya kuat banget gitu ya, dan dia dipercaya. Bahkan di sampingnya, katakanlah misalnya kita sebut bukan resto lah, kecil karena warung sushi gitu ya. Warung sushi itu di tiap-tiap klaster, artinya banyak di beberapa perumahan yang punya brand-brand sushi sendiri, bahkan mengalahkan brand sushi yang gede gitu ya. Itu salah satu contoh. Ya, kita sebut istilahnya the small is beautiful gitu ya. Selama dia dekat dengan kita kenal yang punya siapa, harganya juga masuk akal gitu, ya udah itu akan dibeli. Apalagi sekarang kan kalau cuman kuliner ya, persoalan rasa kan siapapun bisa membuat rasa yang hebat. Ini perubahan yang penting juga nih, the small is beautiful. Makanya kemudian kita lihat sekarang percepatan produk-produk lokal yang levelnya UMKM itu banyak banget, dan itu laku gitu ya. Mulai dari yang kuliner di pinggir jalan sampai kemudian logistik. Kalau kita ngelihat sekarang ada usaha-usaha logistik untuk ngantar barang dari satu rumah ke rumah lain, tapi levelnya skalanya rumahan. Skalanya hanya di satu komplek gitu ya. Jadi udah banyak tuh bukan perusahaan logistik ya, usaha logistik itu yang dia hanya masuk di satu karya tertentu, di perumahan tertentu, mereka bikin paket tuh, pokoknya selama di perumahan ini harganya sekian. Dan karena kecil, dia bisa jadi terjangkau. Dan armadanya juga jadi nggak begitu banyak. Dan yang lebih penting lagi adalah, karena adalah orang-orang perumahan, itu ada yang namanya emotional information. Dia bisa ngasih tahu nih perusahaan logistiknya ketika nganterin sesuatu, dia bilang ke orang yang punya rumah, Bu, hati-hati ya, itu di depan jalanan lagi macet, soalnya lagi ada galian misalnya. Itu dia informasikan seperti yang kayak gitu tuh. Nah ini nih, jadi the small is beautiful itu memang kemudian merubah
brand-brand gede nggak bisa masuk ke situ karena mereka kehilangan yang namanya emotional engagement. Ini penting. Ini penting. Makanya retail harus mulai bahwa the small is beautiful itu juga mulai bergerak sendiri. Retail-retail modern seperti Alfamart dan Indomaret mau nggak mau sekarang harus bersaing dengan warung-warung kecil yang memang berjaringan. Kita nyebutnya sebagai warung Madura gitu, yang mereka jaringannya banyak tapi emotional engagement-nya terbangun lebih bagus gitu. Nah, terus kemudian sekarang muncul yang namanya new fast moving consumer goods. New fast moving consumer goods yang kita sekarang kalau ya namanya consumer goods fast moving kan biasanya sabun, sampo, odol gitu ya. Yang sekarang masih ada dan masih dipakai walaupun masih terbatas di walaupun tinggal di kota-kota besar itu misalnya masker. Kita kalau nggak pakai masker tuh kayaknya perasaannya bersalah gitu ya. Itu salah satu contoh lah. Jadi hand sanitizer itu juga sekarang menjadi fast moving consumer good. Ini yang harus dipahami nih bagaimana kemudian kebiasaan untuk mengantisipasi COVID itu sekarang menjadi kebiasaan sehari-hari. Bahkan ketika COVID-nya udah nggak ada gitu ya. Nah terus yang ada juga adalah physical distance lifestyle. Itu penting tuh sampai sekarang, apalagi untuk di kota-kota besar ya, yang selama ini kita punya persoalan terhadap jarak. Kalau di kota besar kan, kalau kita makan gitu ya sama orang lain berjarak lah. Kita nggak mau kenal, nggak mau saling tegur gitu. Agak berbeda dengan di kota-kota kecil. Nah dengan adanya COVID gitu selama 2 tahun, itu sekarang semakin terpola lagi tuh. Kita makan berjauhan, makan nggak ngomong itu menjadi penting. Plus ditambah kebiasaan menggunakan gadget. Nah ini apa ya kunci ketujuh tuh. Jadi kita harus tahu bahwa konsumen kita terutama di kota besar nggak sepenuhnya bisa ngobrol enak gitu. Hati-hati juga, jangan sampai nih kita punya niat baik untuk melayani konsumen, banyak omong yang terjadi konsumen malah takut. Jadi masih ada perasaan takut ketularan kalau ngomongnya dekat, perasaan takut ketularan kalau di depan makanannya kemudian kita makan nggak pakai kita kemudian pada saat ngobrol nggak pakai masker itu ada. Nah yang ke-8 adalah bagaimana kemudian kita sekarang muncul komunitas-komunitas ekonomi yang mereka saling menguatkan satu sama lain dengan sekitarnya. Nah ini hampir mirip nih mendukung dengan tadi the small is beautiful dengan perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Sekarang mulai muncul kelompok-kelompok yang memang dia masuk ke komunitas. Katakanlah nih misalnya kalau kita bicara sepeda gitu ya, komunitas sepeda, dulu komunitas ini hanya menjadi sifatnya konsumtif tuh. Ya udah kalau beli sepeda ya mungkin katakanlah ke Polygon tuh. Mereka bikin toko-toko yang memang didesain untuk seperti itu. Tapi sekarang yang terjadi adalah ada beberapa komunitas hobi yang karena memang saling menguatkan secara ekonomi, mereka bikin tuh, kemarin saya barusan diskusi dengan salah satu komunitas sepeda, dia bikin perusahaan untuk impor, perusahaan khusus untuk impor. Karena apa? Karena biar mereka gampang kalau mau beli produk-produk terutama spare part sepeda dari luar gitu. Jadi nggak harus lagi kena kena pajak yang besar karena dengan forwarder gitu ya, tapi mereka punya sendiri. Nah, itu yang namanya community economy enhancement tuh, bagaimana kemudian muncul komunitas-komunitas yang saling menguatkan secara ekonomi. Jadi yang tadinya komunitas hobi sekarang udah mulai meningkat menjadi komunitas ekonomi. Ini penting buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen dapat sekali raup gitu, komunitasnya banyak. Makanya mulailah dengan komunitas. Kalau di beberapa brand, mereka bahkan secara khusus mulai menugaskan karyawannya gitu ya untuk masuk ke komunitas-komunitas yang ada gitu ya. Memang masuk ke sana ditugaskan untuk kayak gitu. Ini menarik karena kan biasanya memang komunitas di hari-hari libur gitu ya, sehingga karyawan ini malah justru punya tugas pada saat hari libur. Itu yang namanya komunitas ekonomi. Dan bukan hanya sekedar relationship, tapi bagaimana menciptakan community enhancement gitu ya, bagaimana dia dengan komunitas itu menciptakan kekuatan ekonomi. Nah, kemudian yang muncul berikutnya adalah tingginya empathic society. Bagaimana masyarakat yang saling simpati, saling kolaborasi dan tidak suka kompetisi. Ini menjadi perhatian banget tuh bagaimana kemudian kita sekarang menjadi empatik dengan satu sama lain. Makanya nggak usah heran kalau sekarang
banyak brand, antar brand yang sama itu mereka bikin collab, sama-sama katakanlah sama-sama kuliner, mereka collab satu sama lain, sama-sama brand komputer, mereka collab satu sama lain gitu ya. Ini kan seru. Jadi memang itu ada empatik. Selama 2 tahun kita ditekan dengan masyarakat sekitar yang sakit, bukan hanya sakit, banyak yang meninggal gitu ya. Empati kita jadi muncul. Kita menjadi suka dengan binatang, melihara binatang gitu. Dokter hewan yang sebelum COVID itu nggak ada yang jadi influencer, sekarang banyak tuh dokter hewan yang tahu dia menjadi influencer untuk ngajarin orang-orang bagaimana memelihara hewan yang baik, memelihara kucing gitu. Kalau dulu banyak orang yang atraksi monyet di jalan gitu, itu didiemin, bahkan orang senang, sekarang nggak. Sekarang begitu ada atraksi monyet, itu akan jadi masalah. Akan diadukan oleh netizen gitu ya. Nah ini 9 kunci nih untuk kembali mengambil hati konsumen. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu, kalau kayaknya ada beberapa hal yang kita butuh untuk growth, kurang seperti apa, kayaknya coba deh 9 kunci ini bisa jadi panduan gitu ya, sehingga kita bisa jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Silly Agung Wasesa. Menarik sekali tadi webinar nasionalnya dengan membahas bagaimana kita mulai mempersiapkan lagi untuk membangun brand, khususnya di pasca PDPD. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu.